Halo sahabat Miraset, kembali lagi dengan saya Hafizan Nazani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di minggu ketiga bulan Januari ini, kita kehadiran technical analis kita, Saudara Agung. Halo Pak Agung, apa kabar? Baik Pak Hafizan, apa kabar sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia? Pak Agung, di minggu ketiga bulan Januari ini kita melihat bahwa IHSG bergerak cukup variatif dan dinamis. Bisa berikan update dan insight-nya nggak sih kepada sahabat Mirai Aset terkait pergerakan IHSG di minggu ketiga bulan Januari? Baik Pak Hafizan, market selama satu pekan ini bergerak turun 1,04%, di mana di awal minggu berada di posisi 6.373 dan di akhir Jumat ini ditutup turun di level harga 6.307. IHSG sempat menyentuh titik tertinggi yaitu di 6.504. Dengan minggu ini market bergerak cukup volatile, itu ada di mining, subsektor logam dan batu bara. Untuk agriculture ada di subsektor plantation, serta properti ada di subsektor construction. Thank you Pak Agung atas update-nya. Nah, Pak Agung bisa ceritakan kembali nggak kepada sahabat-sahabat Mirai terkait sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG di minggu ini? Baik Pak Hafizan, untuk di perkembangan harga komoditi dalam satu pekan ini, itu untuk pergerakan masih ditopang dari nikel, timah, dan minyak. Serta untuk kebijakan dari pemerintahan baru di Amerika, ini Joe Biden telah dilantik di pekan ini juga, yaitu menguraikan proposal paket stimulus sekitar 1,9 triliun US dollar di pekan lalu, memulai untuk percepatan ekonomi dan distribusi vaksin COVID-19. Serta kebijakan Joe Biden untuk pengembangan energi terbaru atau energi hijau, yaitu green energy. Untuk ekonomi Cina di sini memperkuat statusnya, yaitu sebagai satu-satunya negara ekonomi utama yang tidak menyusut di tahun 2020. Angka ini dirilis di dalam pekan ini. Untuk PDB atau produk domestik brutonya naik sekitar 2,3% pada tahun 2020, lebih baik dari estimasi yang dicapai yaitu sekitar 2,0. Ini berkat pertumbuhan tahunan yaitu sebesar 6,5% pada kuartal terakhir di tahun 2020. Untuk domestik, pemerintah di sini menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian di 2021 ini, yaitu dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF yang dinamakan dengan INA, yaitu Indonesia Investment Authority. Modalnya berasal dari pemerintah dan BUMN. Ini diperkirakan akan masuk dana itu sekitar 20 miliar US dollar. Di sini pemerintah akan menyetorkan dana senilai 15 triliun rupiah, serta BUMN juga akan menyetorkan dana senilai 50 triliun rupiah. Pemerintah juga terus menjajaki kerjasama dengan Tesla untuk membangun mobil listrik di Indonesia. Targetnya di Februari nanti 2021 ini Tesla akan berkunjung ke tanah air untuk melakukan penjajakan kerjasama yang lebih matang. Dari World Bank di sini memprediksi laju pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia akan tumbuh 4,4% di 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif, menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik ini di level 7,4% untuk periode 2021. Untuk dari segi kesehatan mengenai COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan akan membuka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki kapasitas untuk logistik pendingin. Di sini sebagai rantai untuk distribusi COVID-19. Serta di pekan ini juga dari BI mempertahankan suku bunga yaitu di 3,75% di Januari 2021 ini, sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah dan serta mempertimbangkan pemulihan ekonomi di 2021. Demikian, Pak Hafizan. Pak Agung, bisa ceritakan nggak sih terkait berita seputar emiten? Karena kan Januari Efek nih tinggal 2 minggu lagi, dan saya lihat emiten ini banyak yang akan merencanakan aksi korporasinya. Baik, Pak Hafizan. Untuk sentimen di pekan ini, market dari SPV Corporate Sekretarinya Aneka Tambang, yaitu Kunto, Hendra,
Pak Woko menyampaikan sepanjang periode kuartal keempat di 2020, Antam mencatatkan produksi ferronikel itu unaudited sebesar 6.837 ton atau tumbuh sekitar 7% secara Q on Q dibandingkan capaian produksi pada periode kuartal 3 2020 yang hanya dicapai sekitar 6.371 ton. Untuk kinerja penjualan ferronikel unaudited, di sini juga kuartal 4 2020 tercatat mencapai 6.639 ton, naik 2% secara Q on Q dibandingin kuartal sebelumnya. Untuk masalah merger ini yang kita ikutkan dari periode akhir tahun lalu, yaitu masalah 3 bank syariah plat merah, tinggal menunggu izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang secara jadwal akan rampung pada awal Februari nanti, yaitu BRI Syariah yang sudah listing yaitu dengan kode BRIS, dan PT BNI Syariah serta Bank Syariah Mandiri. Dari sisi tol, di sini Jasa Marga melalui kelompok usahanya, yaitu Jasa Marga Jogja Bawean, akan memulai pemasangan patok trace sebagai bagian dari pembangunan jalan tol Jogja Bawean. PT Nusantara Infrastruktur atau dengan kode sahamnya META menyiapkan dana lebih dari 128 miliar rupiah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Yang berikutnya yaitu Unilever dan Kalbe Farma ini berpeluang ambil bagian dalam distribusi vaksin COVID-19. Peluang ini muncul tadi di awal sudah saya sampaikan, wacana dari pemerintah mengenai distribusi vaksin COVID-19. Thank you update ya Pak Agung. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat pergerakan dana asing di bulan Januari biasanya cukup deras. Bisa diceritakan nggak sih Pak Agung terkait update dana asing di minggu ketiga bulan Januari serta saham apa saja yang diakumulasi oleh foreign fund? Baik Pak Hafizan, satu pekan ini asing melakukan posisi penjualan itu ada di awal, yaitu di Senin itu sekitar 183 miliar, serta di Kamis ada penjualan kembali itu sekitar 137 miliar. Secara total akumulasi di pekan ini asing dalam posisi net buy yaitu senilai 745 miliar. Saham-saham yang asing lakukan penjualan yaitu Bumi, ICBP, SMGR, Unilever, UNPR tadi, yaitu satu lagi BFIN yaitu BFI Finance Indonesia. Saham-saham yang diakumulasi beli oleh asing di sini ada BRI, Mandiri, BCA, ASII, dan Antam. Untuk BRI sendiri di sini kuartal ketiga 2020 penyaluran kredit ke segmen UMKM ini mencapai 80,65% dari total kredit perseroan. Capaian ini lebih cepat terwujud dibandingkan target awal perusahaan yang memproyeksikan penyaluran hingga 80% pada 2022. Untuk Mandiri sendiri asing masuk itu karena adanya penandatanganan dengan Grab mengenai nota kesepahaman terkait penyediaan layanan keuangan secara digital. Dan satu lagi untuk saham aneka tambang, ya di sini masih optimis mengenai tren kenaikan harga nikel yang akan membawa dampak positif bagi kinerjanya di tahun 2021. Thank you update ya Pak Agung. Pak Agung, kalau kita tadi kan sudah melihat nih, saham apa saja yang dikoleksi oleh dana-dana asing. Kalau sekarang kita masuk ke retail investor di YP sendiri, saham apa saja sih yang menjadi favorit investor YP? Baik Pak Hafizan, untuk YP sendiri, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, investor lebih mayoritas melakukan pembelian kepada saham-saham AGII, Aneka Gas Industri, Wika, Wijaya Karya, Bumi, Bumi Resources, AALI, Astra Agrolestari, dan WSKT, Waskita Karya. Di sini kalau kita lihat AGII ini akan melakukan akuisisi aset pabrik gas milik PT Samator, dan Wika, Wijaya Karya menjadi investor sekaligus kontraktor dalam proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Jatiluhur 1. Pak Agung, dengan peluang pergerakan IHSG yang cukup dinamis di bulan Januari ini, bisa berikan kepada kita nggak sih 3 rekomendasi saham untuk minggu ini? Baik Pak Hafizan, kalau kita lihat dari tayangan KBSA di pekan lalu,
kami memberikan rekomendasi yaitu saham UNTR, INDY, dan TINS. Di sini yang bergerak positif yaitu saham TINS. Dan serta untuk UNTR dan INDY tertahan secara teknikal. Kalau di pekan ini kita coba akan merekomendasi yaitu sahamnya pertama JAPFA, yaitu JAPFA Confit Indonesia yang hari ini ditutup naik di level 1.550, itu naik sekitar 1,30%. Pergerakan untuk JAPFA sendiri secara teknikal, posisi pivot baseline itu ada di 1.532 dan akan menguji support di level 1.505 hingga 1.465 dengan resisten ada di 1.660 hingga 1.760 yang akan diuji yaitu target price di harga 1.860. Posisi untuk stop loss JAPFA sendiri ada di 1.455. JAPFA mengawali tahun 2021 ini merupakan perusahaan agribisnis nasional penyedia protein hewani. Ini berkualitas dan terjangkau dalam mengembangkan bisnisnya melalui perluasan jaringan distribusi yang menggandeng ralali.com. Ini sebuah e-commerce khusus B2B, serta pengembangan bisnis ini juga menjadi salah satu langkah strategis bagi JAPFA yang menerapkan pendekatan direct go to market, yaitu menyasar langsung konsumen HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan kafe dalam skala menengah dan kecil atau usaha mikro kecil dan menengah lainnya. Untuk rekomendasi kedua yaitu saham LSIP, yaitu biasa disebut PT London Sumatera Indonesia yang hari ini ditutup turun di harga 1.275, turun sekitar 4,13%. Emiten ini masuk dalam sektor industri perkebunan. Pivot baseline-nya ada di 1.320, akan menguji support di level 1.250 hingga 1.205, serta resisten ada di 1.360 hingga 1.420. Untuk target price LSIP kita pasang di harga 1.480, untuk posisi stop loss ada di 1.195. Emiten industri perkebunan ini LSIP dalam laporan keuangannya mempertahankan posisi sehat dengan total aset ada di 10,54 triliun rupiah, termasuk posisi kas dan setara kas ini ada di 1,69 triliun rupiah dengan tidak adanya pendanaan melalui hutang atau funded debt. Sementara dari sisi permintaan dan peningkatan ini ada di India maupun Cina. Ini impor untuk 2021 ini diprediksi meningkat sekitar 8% secara year on year menjadi 6,2 juta ton. Jumlah ini tumbuh di tahun 2022 prediksi sekitar 7% menjadi 6,7 juta ton. Serta permintaan dari Cina juga masih cukup tinggi di sepanjang 2021 ini, diprediksi akan meningkat sekitar 7% atau sekitar 6,9 juta ton. Jumlah ini diproyeksi akan terus meningkat di tahun 2022, yaitu menjadi 7,2 juta ton atau sekitar 5% secara year on year. Rekomendasi selanjutnya ada di saham Bull, ini Buana Lintas Lautan. Hari ini juga ditutup turun di harga 404 atau sekitar minus 3,34%. Ini industri yang bergerak di transportasi laut. Bull sendiri ada di posisi baseline yaitu di 419 serta akan menguji support di 400 hingga 376. Resisten ada di posisi 442 hingga 458. Untuk target kita pasang cukup tinggi untuk saham ini yaitu di 494 dengan posisi stop loss ada di 368. Untuk PT Buana Listia ini melaporkan rekor laba bersih sebesar 4,2 juta US dollar dengan pendapatan sebesar 144,7 juta US dollar di kuartal ketiga kemarin. Nilai ini mencerminkan pertumbuhan dari masing-masing sekitar 180% dan untuk pendapatan sekitar 90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Serta manajemen Bull juga menyampaikan ada sejumlah faktor yang mendukung performa peningkatan ini. Pertama yaitu dengan menerima 4 kapal tambahan
ke dalam armadanya di periode 2019 masuk 2020, serta juga Bull membeli 9 kapal lainnya di dalam periode 2020 kemarin yang mana beroperasi secara bertahap. Demikian Pak Hafizan. Pak Agung, terima kasih banyak atas insight dan update-nya kepada seluruh sahabat Miraset. Jangan lupa bagi seluruh sahabat Miraset untuk tetap menyaksikan tayangan-tayangan berkualitas dari KBSA dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa minggu depan dan happy cuan! Happy cuan!